Hadirin jemaah, bismillahirrahmanirrahim. Masih kita bahas tentang keutamaan sedekah. Bahwa terakhir pembahasan kita Rasulullah sampaikan bahwa harta yang kita sedekahi tidak akan mengurangi sedikit pun dari yang kita miliki, tetapi justru sebaliknya, harta yang kita miliki kemudian disedekahkan, Allah berikan keberkahan, kemudian Allah ganti, Allah karuniakan dengan rezeki-rezeki yang lain. Sehat badan kita, keluarga kita, diri kita, gampang segala urusan kita. Mudah-mudahan dengan sedekah tersebut maka menjadi wasilah kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, dan mudah-mudahan wasilah bisa kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruya Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sampaikan bahwa itnani minasyaitan wasnani minallahi ta'ala. Kata Ibnu Abbas, dua hal itu dari setan, ada dua hal juga yang bersamaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini dua hal yang datangnya dari syaitan. Apa di dalam ayat Al-Quran tersebut? Allah sampaikan bahwa syaitan itu menjanjikan, ya'idukumul faqra, menjanjikan atau membayang-bayangi otak kita dengan membayangi otak kita, pikiran kita dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, kemudian memerintahkan kita untuk berbuat keji. Fahsya dalam hal ini berbuat kikir. Maka begitu kita punya uang, kata syaitan berbisik tuh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, udah apa, ngapain sedekah? Nanti kalau kamu sedekah, uang kamu akan berkurang. Kalau kamu sedekah, nanti kamu akan miskin tuh. Jadi ketika kita dalam hati kecil ingin bersedekah, membantu tetangga kita, ada pembangunan masjid kita pengen bersedekah, itu sifat manusia aslinya. Tetapi kemudian setan membayang-bayangi pikiran kita dengan apa? Oh, kamu jangan sedekah, nanti fakir. Kalau udah fakir miskin, kamu susah, belangsak nanti. Tuh. Ya, terkadang ada di dalam hati kita pengen sedekah, pengen bantu orang, pengen nolong orang. Udah ngapain tuh orang kayak gitu dikasih, udah seger-seger, sehat, kamu mau ngasih, jangan. Oh, ya. Padahal kita ada niatan hati kecil pengen ngasih. Maka ketika niatan kita mau ngasih, ada pikiran kita semacam itu, secara tidak langsung syaitan sedang menggoda kita, membisikkan kita bayangan fakir, bayangan kemudian kita jadi miskin itu timbul, muncul manakala kita ingin melakukan sedekah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Menjanjikan kita dengan ampunan Allah wa fadla, dan akan mendapatkan karunia. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kita, yakni ya'murukum bitta'ah was-shadaqah. Allah memerintahkan kita untuk taat. Allah ya'dikum maghfirah, Allah menjanjikan ampunan. Ampunan bagaimana? Ketika kita pengen dapat, maka kita harus taat. Sholat 5 waktu yang kita lakukan tadi, maghrib kita sholat, isya kita sholat pula. Antara maghrib dan isya, begitu kita melakukan ibadah sholat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah menyediakan, menjanjikan ampunan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita buat apa? Buat bersedekah, ya. Kenapa kita sedekah? Ketika kita mengeluarkan sedekah, Allah janjikan akan mendapat keutamaan daripada sedekah yang kita keluarkan. Litanalu magfiratahu wa fadlahu, agar begitu kita kemudian sholat, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bersedekah, maka kita akan mendapat karunia keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara kalau pahala mungkin remang-remang, yang gampang saja, yang zahir, yang nampak. Kita suka bekerja, kita suka bepergian, suka kemana keluyuran, sendirian naik motor malam, ya. Maka bagaimana untuk membentengi itu? Kan dijelaskan bahwa ketika kita melakukan perjalanan seperti itu, kemudian kita merasa iseng, maka sedekahlah kita dengan yang kita miliki. Nggak usah gede-gede, ya namanya sedekah semampu kita. Maka begitu kita bersedekah, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga kita, ya. Ada orang lewat gitu kan, minta, ya kasihlah 2.000 mah, kan nggak bikin kita susah. Maka di rumah siap-siapin receh. Ada tamu datang ke rumah, ya kita suguhin, kita muliakan tamu. Orang yang main, tamu yang datang ke rumah, kemudian disediain kopi, dikasih goreng pisang, apalagi dikasih rokok sebungkus gitu ya, senang banget ya. Maka setiap suapan yang dia makan itu adalah pahalanya seperti orang pergi haji dan umrah. Sekarang ongkos haji naik tuh. Ya, jadi perintahnya apa? Perintahnya setan itu ngajarin kita, ngebayang-bayangin di pikiran kita, oh kamu jangan sedekah, ya, kamu jangan ibadah, kamu akan fakir tuh, ya. Kalau kamu sholat terus, kamu gak bakal kaya-kaya. Kemudian setan memerintahkan kita buat apa? Buat berbuat kikir, buat pelit. Udah kita kagak mau sholat, kagak mau sedekah pula. Nah itu kita sudah kerayu dengan bujuk rayuan setan. Tetapi sebaliknya Allah sampaikan bahwa ayo saat kamu sholat, ayo sedekah, kamu akan berkah rezeki kamu. Ya banyaklah sedekah mah, gue dibahas sedekah tenaga, sedekah pikiran. Ya, ada duit ya pakai duit sedekah. Ya mana yang utama, mana yang bisa kita lakukan karena itulah akan menjadikan kita berkah hidup kita. Ini saya sendirian 3 piring. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Dengan apa? Dengan pahala-pahala dari orang yang melakukan sedekah. Kan sedekah kan ya nggak usah disebutin dah gitu kan. Ada apa kencelengan di masjid, di musola masukin setiap pagi, subuh kita masukin gitu kan. Enggak kerasa kita nabung lah, anggap aja nabung 2.000 sebulan udah berapa? 60.000. Kalau udah setahun 10 bulan udah 600.000. Nabung buat siapa? Buat kita. Ya. Kan pernah saya singgung, saya sampaikan bahwa kita berbicara terkait keturunan. Kita punya anak, iya, laki-laki iya, atau perempuan iyalah sama aja. Pokoknya kita punya anak. Kita ngandelin anak kita, belum tentu. Begitu kita tua, anak kita belum tentu mau ngurus kita. Begitu kita meninggal, belum tentu anak kita mau ngedoain kita. Betul gak? Ya walaupun tetap sekarang juga kita doain anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Tetapi jangan berharap seperti itu. Tetap kita juga harus apa? Membayar sendiri, mengendalikan sendiri, dan menyiapkan sendiri perbekalan kita. Kita buat ongkos dewek bahasanya begitu ya. Jadi kita sedekah, nggak usah banyak sedekahnya. Berapa yang kita mampu udah sedekahin. 1.000 ya 1.000 kita keluarin. 2.000 ya 2.000. Yang penting dalam sehari ya, kalau setiap hari mungkin agak berat umpama. Paling nggak seminggu sekali kita sedekah tuh ya. Entah sedekah di masjid, entah di mana, pokoknya kita bersedekah.
Waruya ibnu Buraidah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Rasulullah sampaikan bahwa mana qadha qaumul ahda illa ibtalahumullahu ta'ala bil qatl. Tidaklah suatu kaum yang mereka melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah. Suruh sholat, nggak ada yang mau sholat. Itu arak, itu minuman keras haram, dia langgar, dia minum, tuh kan? Semua peraturan Allah, larangan, kewajiban dia tentang, dia nggak lakukan. Apa yang akan terjadi? Illa ibtalahumullah ta'ala bil qatli, kecuali kaum tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan dengan apa? Dengan berbagai macam kerusakan, berbagai macam pembunuhan. Tuh. Cek selidik demi selidik, nggak usah jauh-jauh Pak. Kemarin yang rame ya gempa ya, gempa di Cianjur ya. Coba cek, kenapa kok terjadi gempa di tengah-tengah kota seperti itu? Apa yang ada di sana? Maka dijelaskan di sini bahwa suatu kaum, daerah, tempat tinggal, kampung, desa, kota, kemudian mereka melanggar aturan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, pasti di sini juga Allah akan menimpakan kaum tersebut dengan berbagai macam kematian, kerusakan dan lain sebagainya. Lengkap banget. Lengkap. Ini kapan panennya pisang lalu? Ya, tuh. Ternyata ya sedikit ya, mungkin kita dapat informasi lah sebagian kita tahu ya. Ada apa di sana? Hah? Ya, lesbian itu kan. Kita nggak tahu kan? Ternyata Allah membenamkan, menghancurkan itu tujuannya. Tetapi orang yang di sekitarnya kena juga, gitu kan? Makanya dijelaskan oleh baginda Nabi, suatu kaum kalau sudah melanggar aturan Allah, ya, mereka nggak sholat, mereka menghalalkan apa yang Allah larang, pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Diberi apa? Ya banyak kematian, banyak pembunuhan dan kerusakan di mana-mana. Tuh, bener ya Rasulullah sampaikan. Wala dhaharat fahisatun fi qaumin illa sallallahu alaihimul mautu. Tuh, dan tidaklah suatu kaum di situ nampak kekejian, ya, kemungkaran, pokoknya kemaksiatan lah, sudah nampak, sudah merajalela, kecuali Allah akan menimpakan kaum tersebut dengan apa? Dengan kematian. Tuh, dulu di Palu ya, nggak tahunya di Palu juga lebih parah sama kayak dari Bali gitu kan, di pantai itu kan. Ya pokoknya dimanapun ada kejadian yang besar, yang banyak terjadi kematian, kerusakan dan lain sebagainya, pasti ada sesuatu, nggak mungkin Allah menimpakan begitu saja. Apalagi kalau kita mah di sini banyak yang ngaji, banyak yang sholat, banyak yang baca sholawat, maulid dan lain sebagainya, pasti aman. Tapi di tengah-tengah kita hidup, tinggal banyak kemaksiatan di mana-mana, sudah terang-terangan, sudah jelas-jelasan, maka kerusakan, kematian dan lain sebagainya akan terjadi di tempat itu. Ya, alhamdulillah. Wala mana qaumuz zakata illa habasallahu anhumul qitra. Dan di mana ada suatu kaum, suatu penduduk, suatu pemerintah yang kemudian melarang orang untuk mengeluarkan zakat, nggak ada warganya, masyarakatnya yang ngeluarin zakat, maka kalau itu terjadi di suatu daerah, di suatu kaum nggak ada yang ngeluarin zakat, apa yang akan terjadi? Rasulullah sampaikan bahwa habasallahu anhumul qitra, Allah akan menahan turunnya air hujan. Ya, kalau di suatu daerah nggak ada yang ngeluarin zakat, gitu kan? Nggak ada yang ngeluarin sedekah, pasti nanti kemarau panjang yang terjadi itu. Makanya ketika kita kemarau panjang, sunnahnya apa? Rasulullah sampaikan, ada kita bahas tentang sholat istisqa, sholat minta hujan.
Sholat minta hujan itu nanti anjurannya apa? Kita selama 3 hari sebelum sholat itu suruh sedekah. Ini hari apa nih? Sabtu. Umpama ya, hari Rabu diumumin oleh Ketua DKM, kita akan melaksanakan sholat istisqa. Berarti Selasa, Senin, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari berturut-turut suruh banyak ibadah, terutama suruh banyak sedekah. Kenapa? Ternyata apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, anjuran itu, kesunahannya itu karena memang betul. Ketika di suatu kaum nggak ada yang bayar zakat, nggak ada yang mau sedekah, pasti akan kemarau panjang menimpa terjadi di suatu kaum tersebut. Tuh, ya. Siapa yang membuat? Ya kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak mau berbagi, pelit. Maka ketika kita mau sholat istisqa, anjurannya kita ya puasa ya kalau bisa, sedekah. Kemudian berangkat sholatnya juga pakaiannya, bajunya nggak boleh yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Nggak kotor maksudnya yang nggak bagus banget dah. Beda ketika kita mau sholat Jumat atau mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka harus hati-hati tuh Pak. Ya. Kalau berbicara di sini kaitan tentang hujan, kita nggak mau sedekah, nggak mau zakat, Allah larang hujan, Allah cegah hujan. Berarti secara otomatis ketika kita dalam diri sendiri nggak mau sedekah, nggak mau berbagi, maka apa yang terjadi? Maka rezeki kita akan ditahan oleh Allah Taala. Itu Pak. Itu terjadi pada suatu kaum nggak diturun hujan. Kalau kita berarti secara otomatis nggak mau sedekah, maka Allah akan menahan rezeki kita. Nauzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Wa riyadhahu anin Nazal bin Sabrah qala maktubun ala babil jannah salasatu asturin. Menurut Imam Ad-Dhahhak dari An-Nazal bin Sabrah, beliau sampaikan bahwa di surga itu akan tertulis, di pintu surga akan tertulis ada 3 kalimat. Kalau kita mau masuk kan ada lafaz ya. Kalau di dalam rumah, depan rumah kita ucapkan salam gitu, biasanya gitu kan, ada tulisan begitu kan. Di surga juga ada catatan begitu. Apa tulisan, ketiga tulisan yang ada di pintu surga itu? Bahwa awaluha, yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang pertama yang ada di pintu surga. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua kalimatnya adalah ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Di situ ada kalimat nama Nabi Muhammad. Maka di kalimat yang keduanya adalah ummatun mudnibatun. Ini umat Muhammad yang selalu berbuat dosa. Tuh. Ya. Udah ada tuh. Artinya apa? Manusia itu nggak bisa dipungkiri bahwa pasti melakukan dosa. Tetapi apa? Wa rabbun ghafur, manusia umat Muhammad suka berbuat dosa, tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tuh, dibuat dosa sebesar, seberat, sebanyak apapun kita, karena kita masuk umat Nabi Muhammad, maka kita taubat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mumpung masih sehat, mumpung kita masih waras. Kalau udah sakit berat, kalau kita sudah sulit berat. Ya. Makanya mumpung kita sehat, tadi buat dosa langsung istighfar. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Karena sahabat yang datang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, saya habis buat dosa, tobat. Besoknya datang, saya berbuat dosa lagi yang sama, tobat. Besoknya datang lagi dengan perbuatan dosa yang sama, tobat. Sampai kapan saya harus tobat? Sampai kamu bosan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Artinya apa? Namanya manusia itu, dia berbuat dosa itu pasti akan mengulang lagi. Maka kita begitu kemudian ingat, waduh iya salah nih, buru-buru kita taubat, buru-buru kita istighfar, buru-buru kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur, umat yang berbuat dosa, umat Nabi Muhammad, tetapi Allah
Maha Pengampun. Kalimat kedua yang ada di pintu surga. Kemudian watalis yang ketiga, wajadna ma amilna, ya, robihna ma qaddamna khosibna ma khallafna. Apa kalimat yang ketiga? Kami telah mendapatkan apa yang dulu pernah kita lakukan. Di dunia capek-capek kita sholat, capek-capek kita bangun, orang-orang tidur sholat tahajud, capek-capek kita sholat duha, capek-capek kita puasa, orang-orang lagi pada makan kita puasa, nahan tuh. Maka nanti di surga, waduh iya, kamu mendapatkan apa yang dulu pernah kamu kerjakan tuh. Surga masuk tuh. Kemudian robihna ma qaddamna, kamu telah mendapat keuntungan, mendapat pahala, ganjaran dari apa yang dulu pernah dilakukan. Puasa capek kita, tetapi kita akan petik, kita dapat nanti keuntungannya di surganya Allah Ta'ala. Ya, sholat kita capek, orang-orang nyantai duduk, gak ada yang mau sholat bahkan, biarin, tetapi kita tetap berusaha untuk sholat, maka kita akan mendapatkan keuntungan nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian khasirna ma khalafna, kemudian kita rugi nih apa-apa yang dulu pernah kita tinggalkan. Ibadah-ibadah yang sunnah, yang mendapatkan keutamaan yang banyak dulu di dunia nggak saya kerjakan. Ya, jadi semua yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan ganjaran ketika apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Ya. Wa yuqalu man mana khamsan mana Allah minhu khamsan. Siapa yang enggan, siapa yang menolak 5 perkara, Allah pun akan menolak, tidak akan ngasih kepada orang tersebut. Apa itu? Kelima halnya, man mana zakat mana Allah minhu hifdzul mali. Siapa yang enggak mau mengeluarkan zakat, menolak zakat, maka Allah tidak akan memberi, tidak akan menjaga hartanya. Maka pernah saya sampaikan bahwa ketika kita harus zakat, jangan sampai harta kita hilang begitu saja, kemudian kita nggak dapat pahala, dicolong orang, dicuri orang, kan rugi. Maka keluarin dengan zakat tuh. Ketika kita bayar zakat, Allah akan menjaga harta kita. Nggak mau zakat, maka Allah akan membiarkan harta kita, biarin diambil orang. Kemudian watani yang kedua, man mana sedekah mana Allahu minhul afiyah. Siapa yang tidak mau bersedekah, siapa yang menolak, enggan bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kesehatan kepada kita. Tuh. Jadi kalau kita pengen sehat terus, pengen rahasianya, pengen gak sakit, ya rahasianya ya harus banyak sedekah. Maka saya sampaikan, ya kita tiap hari mungkin berat umpama. Ya palingan dalam seminggu jangan sampai kita nggak bersedekah. Berapa? Ya berapa semampu kita. Ada 2.000 kita sedekahin. Ada 5.000 kita sedekahin. Yang penting kita di dalam hal tersebut ada yang kita keluarkan sedekah. Ya, jadi kalau kita pengen sehat. Wafalisu yang ketiga adalah man mana Allah syara mana Allahu minhu barakatu ardihi. Siapa yang nggak mau mengeluarkan zakat tanaman? Ini kan ada padi, itu kan wajib di zakat itu, tanaman-tanaman ya. Maka dia nggak mau tuh, dia punya pohon rambutan, nggak mau disedekahin tetangga, cuman kasih daunnya doang gitu kan. Tuh, apa kata Allah? Mana Allahu minhu barakat ardihi, Allah angkat keberkahan tanahnya tuh. Jadi besok aturan buahnya banyak, maka dia akan menjadi sedikit-sedikit lama-lama mati pohonnya. Coba cek Pak, kalau kita lihat pohon, kenapa kok pohon itu kok nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada musimnya dia berbuah lagi. Semakin diambil kadang-kala justru malah semakin banyak. Itulah yang disebut dengan Allah kasih keberkahan kepada pohon tersebut yang tumbuh di situ. Kenapa? Karena dia nggak pernah dimakan sendiri istilahnya. Dia kasih tetangga, pohon mangga. Ini pohon mangga nggak pernah berhenti ini berbuahnya. Karena setiap orang lewat dia kasih, tetangga yang dekat dia kasih. Akhirnya berkah pohon mangganya. Ya.
Wa rabbiu man mana doa manallahu minhul ijabah. Siapa yang enggak mau berdoa, ada niat di dalam hati, aduh saya punya hutang nih, ya, pengen bayar rasanya, tapi enggak mau doa, cuma niat doang. Ya, dia menolak, nggak mau berdoa, maka mana Allahu minhul ijabah, maka nggak bakal Allah ijabah, nggak bakal Allah kabulkan. Ya, orang nggak minta, dia cuma dalam hati doang. Aduh, hutang saya banyak banget, pengen saya bayar hutang, dari mana duitnya? Tapi nggak ngadu sama Allah, nggak berdoa sama Allah. Ya Allah, bangun bila perlu tengah malam. Ya Allah, saya ini banyak hutang, di sana sini banyak hutang, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Curahkanlah karunia-Mu dari jalan manapun yang Engkau ridhoi. Saya pengen bayar hutang ya Allah. Doa sama Allah, minta. Tuh, bagaimana Allah mau ngasih kita, sedangkan kita sendiri tidak mau berdoa. Cuman cerita ke tetangga, aduh utang gua banyak nih, bingung gua bayar sama siapa, bingung gua bayarnya dari mana gitu kan. Curhat doang sama temen, tapi nggak ada doa, nggak ada usaha. Palingnya doa dah gitu kan. Agar apa? Agar kita didengar oleh Allah dan Allah mengijabah doa kita. Ngadu sama Allah, nggak punya duit, bingung, ya sholat duha atuh gitu kan. Bahasanya begitu. Nggak sempat sholat duha, habis sholat 5 waktu atuh gitu kan. Habis sholat 5 waktu, orang-orang mau berangkat duluan, pergi duluan, kita duduk sebentar, zikir kepada Allah. Habis zikir baru kita doa, ya Allah saya banyak hutang, mohon dibuka pintu dari jalan mana saja, yang penting Kau ridho sehingga saya bisa menutup hutang saya. Pernah kan kita minta kayak begitu? Kayaknya belum pernah. Yang ada kita ngeluh doang, ini hidup banyak begini-begini terus, pas-pasan terus. Pernah nggak kita ngadu doa sama Allah? Cuma ngeluh doang. Makanya bahkan Rasulullah sampaikan, siapa yang mengeluh tentang dunia di pagi hari, Allah sempitkan rezekinya sampai sore. Siapa yang mengeluh tentang rezeki dunia di waktu sore, Allah sempitkan, Allah susahkan sampai ketemu pagi. Tuh, makanya kita jangan mengeluh. Kalau mau mengeluh sama Allah, ya Allah, saya udah kerja lembur sampai malam, tapi begini-begini terus, tunjukkan karunia-Mu ya Allah. Ya. Itu minta sama Allah. Kenapa? Pasti akan Allah ijabah. Tuh, kalau kita minta. Orang kita nggak pernah minta, coba cek dah, evaluasi sendiri dah kita mah. Udah nggak kita minta sama Allah kalau ada kesulitan? Udah nggak kita minta solusi sama Allah kalau kita ada punya hutang dan lain sebagainya? Kemudian yang kelima, man tahawana bis shalah, siapa yang melalaikan sholat. Nanti aja. Bahkan bukan hanya melalaikan, enggak sholat. Nih, mana minhu indal mauti qaulu la ilaha illallah. Maka orang yang melalaikan sholat, orang yang enggak sholat, begitu nanti ajal datang, lidahnya susah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Tuh, nggak bisa ditalkin. Karena dia sedang dengerin dangdut, akhirnya apa? Nanti dangdut nyanyi dia. Lagi sekarang terus mau dibimbing. Ayo Pak, la ilaha illallah, malah nyanyi. Kalau mencari ikan, ikan dalam kolam, ya. Kenapa? Karena nggak pernah sholat. Ya, Masya Allah. Makanya kita rajin sholat, maka rajin zikir. Kalau rajin zikir, ingat Allah, maka Allah akan ingat kita di akhir hayat kita. Kita mengucap la ilaha illallah. Maka jelas orang yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Orang ada kok di pintu surga kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian terakhir, ini jam 9:30 kurang 5 menit ya. Terakhir ya. Waruyan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Ibnu Mas'ud beliau sampaikan bahwa dirhamun yunfikhu ahadukum fi sihhatihi wa syahhihi afdalu min mi'atin yusibiha indal mauti. Nih, 1 dirham. Ya kalau 1 dirham kan zaman dulu itu apa ya? Yang terendah. Kalau bahasa uang kita mah 1000 perak. 1000 perak pun kegedean masih. 100 perak. 100 perak pun kegedean ya. Ya 1000 dah, kalau 100 mah nggak ada nilainya ya.
Orang beli permen aja nggak dapat sekarang mah 1.000 ya. 1.000 rupiah ya, yang diinfakkan oleh seseorang ketika lagi sehat dan lagi masa pelit. Tuh, masa susah dia. Kita sehat nih, punya duit gitu kan. Oh, berat mau sedekah. Kan kikir tuh, lagi pelit tuh. Dia keluarin 1.000 rupiah. Duit gua 1 juta umpama. Mau sedekahnya berapa ya? Sayang men ya. Udah deh 1.000 umpama kan. Tapi dia ngeluarin 1.000 nih, 1.000-nya ikhlas. 1.000 rupiah ketika dia keluarkan lagi sehat, lagi kondisi pelit gitu kan. Kan 1 juta 1.000 nggak ada apa-apanya, ya kan? Makanya disebut pelit tuh. 1.000 dia keluarkan. Itu lebih baik, lebih utama daripada 1.000 dirham, daripada 100.000, daripada 1 juta. Ya, 1.000 sama 1 juta. Sehat, punya uang 1 juta, mau sedekah, sayang men, keluarin 1.000 doang, tapi ikhlas. Itu lebih utama, lebih baik daripada 1 juta dia keluarkan. Kapan dia keluarkan lagi kondisi mau mendekati mati? Dia wasiatkan kepada anak-anak, aduh bapak nih kayaknya mau mati, tolong dong uang di lemari 1 juta masukin ke masjid. Itu nilainya nggak ada apa-apa, kecil dibanding ketika kita lagi sehat begini kita sedekahnya 1.000. Kenapa? Karena yang namanya lagi sehat begini mah jauh sama mati, sehingga kita sayang sama duit, sehingga nilainya jauh lebih besar di hadapan Allah Ta'ala dibanding dengan 1 juta. Walaupun secara hitung-hitungan 1 juta lebih gede, tapi dia keluarkan ketika mau mati. Tahu dia mau mati, besok mau mati, atau sore mau mati, udah ngap-ngapan gitu kan. Nah tuh, di sana tolong dong uang 1 juta masukin ke masjid, sedekahin ke masjid, sedekahin ke anak-anak yatim. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan 1.000 tadi yang dia keluarkan lagi kondisi sehat. Itu tadi walaupun jumlahnya lebih besar 1 juta. Tuh. Sama halnya kita orang biasa, sedekah 2.000 kan kecil dibanding mereka yang duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tabungan banyak, ngeluarin dia 1 juta, nggak ada apa-apanya. Tetap yang utama siapa? Yang utama kita. Kita nggak punya apa-apa, kecil 2.000, tetapi di hadapan Allah jauh lebih besar keutamaannya. Karena kita susah nyari duit. Tuh, jadi begitu sama halnya, ya. Maka mumpung kita lagi sehat, sayang sama duit, maka kita sedekah. Lebih mulia, lebih utama dibanding nanti kita mau mati. Apa yang kita mau sedekahin sekarang nih? Silahkan. Pulang mau kerja nih mampir dulu deh di tukang buah, beli jeruk. Ntar malam ada pengajian. Udah sedekah. Beli pisang di pasar, beli apapun ya. Karena sedekah itu ya bisa bentuk uang, bisa bentuk makanan, bisa bentuk tenaga, atau apapun yang kita miliki, sedekahi. Dan mudah-mudahan itulah yang membuat kita sehat selalu, membuat kita awet muda. Dengan apa? Dengan bersedekah, ya. Jangan tinggalkan sedekah. Ya, kalau bisa setiap hari utama bagus. Yang nggak usah gede-gede, 1.000, 2.000, tapi kita rutin. 2.000 setiap hari, sebulan 60.000 kali 10 bulan, setahun 600.000. Nggak kerasa kita sedekah. Ya, mudah-mudahan Allah gampangkan rezeki kita, Allah berikan kesehatan di dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita dan kita menutup usia meninggal dunia dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.